Selamat pagi anak-anak kelas 3. Bagaimana kabarnya nak? Miss harap kamu semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Hari ini kita akan memulai pembelajaran tema 6 sumber energi subtema 1 ya. Di sini Miss akan jelaskan masih tentang informasi pada teks. Hari ini kita tidak jadi ulangan, dan ulangan untuk tema 5 kita akan lakukan minggu depan ya. Miss harap anak-anak Miss dapat mempersiapkan diri. Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Berikut materi penjelasannya. Informasi dapat kita temukan pada setiap paragraf yang menyusun sebuah teks. Caranya yaitu membaca secara cermat. Kamu dapat menandai bagian atau kata-kata penting di setiap paragraf. Setelah menemukan informasi pada setiap paragraf, kita dapat merangkainya menjadi satu paragraf baru. Bacalah dengan cermat teks bacaan berikut ini. Setiap planet yang ada di tata surya berputar mengelilingi matahari. Hal tersebut menjadikan matahari sebagai pusat tata surya. Matahari termasuk kategori bintang karena matahari memancarkan cahaya sendiri. Matahari juga menjadi sumber energi bagi planet di sekitarnya. Informasi yang terdapat pada teks tersebut adalah matahari sebagai pusat tata surya. Menemukan kata-kata baru dalam teks tentang sumber energi. Ketika membaca sebuah teks, kita seringkali menemukan kata-kata penting yang belum kita ketahui artinya. Arti dari kata-kata tersebut dapat kita cari dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dan bisa juga bertanya kepada guru atau orang tuamu. Contoh arti kata panas. Arti kata panas adalah suatu keadaan di mana suhu meningkat dan tinggi. Untuk membuat kalimatnya, panas matahari dapat digunakan untuk menjemur pakaian. Kata panas digarisbawahi ya. Menceritakan kembali informasi yang didapat berdasarkan teks lisan tentang sumber energi. Langkah-langkah menceritakan kembali informasi pada teks lisan. Yang pertama, mendengarkan secara teliti keseluruhan isi teks. Yang kedua, mencatat tokoh peristiwa yang terjadi atau jalan cerita pada setiap paragraf. Yang ketiga, mencatat kata-kata penting lainnya yang berkaitan dengan tema. Yang keempat, mencari makna dari kata-kata yang baru kamu ketahui. Ya anak-anak, untuk pengetahuan bahwa sumber energi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber energi dapat diperbarui, yaitu sumber energi yang dapat digunakan terus-menerus. Yang kedua, sumber energi tidak dapat diperbarui, artinya adalah sumber energi yang terbatas. Sumber energi yang dapat diperbarui, itu contohnya adalah matahari, air, panas bumi, angin. Sedangkan sumber energi yang tidak dapat diperbarui, itu contohnya adalah batu bara dan minyak bumi. Sumber energi dapat habis jika tidak digunakan dengan benar oleh manusia. Untuk menjaga kelangsungan energi, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, menghemat energi listrik. Yang kedua, menghemat penggunaan air. Yang ketiga, tidak membuang sampah ke aliran air. Mengidentifikasi kata-kata dari teks tentang sumber energi. Setiap informasi dalam teks memiliki kata-kata khusus. Kata-kata khusus merupakan kata-kata yang berkaitan erat dengan tema teks. Untuk mengidentifikasi kata-kata khusus dalam teks, kita harus membaca teks secara keseluruhan. Setelah itu, tandai kata-kata yang berkaitan dengan tema. Menemukan informasi dari teks percakapan tentang sumber energi. Berikut langkah-langkah untuk mendapatkan informasi dari tulisan. Yang pertama, membaca dengan cermat. Yang kedua, mencatat informasi penting. Serta yang ketiga, merangkai dan menyimpulkan informasi tersebut. Perhatikan percakapan antara Adi dan Ibu. Adi, Bu,
Mengapa gas di dalam tabung bisa kosong? Ibu, sebab gasnya digunakan untuk memantik api agar kompor menyala. Saat ini gasnya habis sehingga kompornya tidak bisa digunakan. Adi, jadi gas merupakan sumber energi dari kompor ya, Bu? Ibu, betul Adi, gas merupakan salah satu sumber energi. Gas merupakan sumber energi yang berasal dari fosil. Energi fosil berasal dari jasad dan sisa makhluk hidup yang sudah mati jutaan tahun yang lalu. Energi fosil terbentuk melalui proses yang sangat lama dan terjadi di dalam bumi. Informasi dari teks percakapan tersebut adalah gas merupakan sumber energi yang berasal dari fosil. Menyajikan informasi tentang sumber energi dalam bentuk rangkuman. Informasi dari teks tersebut dapat kita temukan dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks yang kita baca. Pertanyaan dibuat menggunakan kata tanya sesuai dengan kebutuhan. Informasi yang didapat dari teks digunakan untuk membuat ringkasan. Setelah anak-anak Miss menonton video pembelajaran tadi, kamu dapat mencatat materi yang penting dari materi yang Miss sampaikan ke dalam buku catatan bahasa Indonesia kamu. Ya, dan sebagai materi tambahannya, anak-anak Miss dapat membuka buku paketnya halaman 71 tentang kata ulang. Ya, di situ dijelaskan tentang bagaimana cara penggunaan kata ulang pada kalimat. Setelah itu, tugasnya kamu buka halaman 72. Ya, di sini kamu ikuti instruksi yang diberikan, lalu kamu kerjakan dan hasilnya kamu foto, lalu kirimkan ke WA pribadi Miss. Miss sangat berharap anak-anak Miss dapat mengerjakan tugas yang diberikan sesuai dengan waktunya ya. Miss harap anak-anak Miss juga semangat dalam belajar. Ya, kerjakanlah tugas yang diberikan gurumu agar anak-anak Miss dapat nilai yang baik ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Jika ada pertanyaan tentang materi yang Miss sampaikan, silakan langsung tanyakan ke WA pribadi Miss. Terima kasih atas perhatiannya. Miss ucapkan selamat pagi.